Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami minta satu hal padamu Tuhan. Berikan kami hati untuk selalu mengasihi-Mu Tuhan. Berikan kami hati Tuhan untuk mau melayani-Mu. Berikan kami hati Tuhan untuk selalu memuji-Mu Tuhan. Kami manusia berdosa Tuhan. Kami masih banyak kekurangan. Biar Roh Kudus Engkau yang menyempurnakan kami Bapa. Menuntun kami dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Beriku hati untuk menyembah-Mu. Beriku hati untuk melayani-Mu. Beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi-Mu. Berikan kami hati Roh Kudus. Beriku hati untuk menyembah-Mu. Beriku hati untuk melayani-Mu. Beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau
kepadamu aku berserah. Penuhi setiap hati kami Tuhan, aku berserah hanya kepadamu. Bentuklah kami Tuhan, ubah setiap hati kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Kami mau memuji-Mu, memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan berikan. Kami bersyukur Tuhan kami bisa bangun pagi dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Sebelum kami memulai hari kami Bapa, kami mau untuk terlebih dahulu merenungkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini menjadi kekuatan dalam kehidupan kami Tuhan, dan bahkan kami mau untuk menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Ini doa kami, hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Jemaat HCC dan Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada. Bersyukur di pagi hari ini kita bangun dengan kekuatan yang diberikan Tuhan. Di pagi hari ini kita sama-sama mau terlebih dahulu merenungkan firman Tuhan sebelum kita melakukan aktivitas kita. Sudah sebulan penuh ini kita sama-sama belajar tentang perumpamaan Yesus. Dan di hari ini tanggal 9 Februari 2021 kita sama-sama masuk dan belajar kembali tentang mujizat yang Yesus adakan. Di pagi hari ini kita sama-sama belajar mujizat pertama yang Yesus lakukan, yaitu air berubah menjadi anggur. Mujizat pertama Yesus yaitu air berubah menjadi anggur. Mari kita buka bersama-sama di dalam Yohanes 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Yohanes 2 ayat pertama sampai ayat yang ke-11, tetapi kita akan membaca ayat yang ke-11 saja. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara dikasihi Tuhan, di dalam Yohanes 2 ayat yang pertama sampai ayat ke-11 ini menceritakan bagaimana mujizat Yesus, dia mengubah air menjadi anggur. Pada saat itu Tuhan sedang diundang ke acara perkawinan di Kana. Dan disitulah mereka mengundang Yesus di acara perkawinan. Dan pada zaman dahulu orang-orang Yahudi ketika mereka melakukan pesta, mereka bisa melakukan berhari-hari. Bahkan kalau orang yang kaya, seminggu full mereka bisa mengadakan pesta perkawinan. Dan pada saat itu di Kana, ketika ada perjamuan kawin, Yesus diundang dan Yesus bersama ibunya dan murid-muridnya datang bersama-sama di perjamuan kawin di Kana. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di pagi ini kita belajar bersama-sama bahwa mujizat pertama yang Yesus lakukan di Kana bukan secara kebetulan jika Yesus memilih perjamuan kawin sebagai lokasi mujizat pertamanya. Kita ketahui bahwa mujizat itu bukanlah hal yang supernatural atau kekuatan super, tetapi mujizat adalah tanda ilahi yang dinyatakan untuk menunjukkan maksud Allah bagi manusia. Saudara-saudaraku, perjamuan kawin adalah bentuk awal sebuah keluarga, dan ini menunjukkan bahwa karya Allah pun dimulai dari lingkup keluarga. Di sini kita bisa melihat di ayat yang pertama sampai ayat yang selanjutnya bahwa ketika diundangnya Yesus di perjamuan itu adalah syarat pertama mujizat dan berkat terjadi. Jika kita ingin menjadi keluarga yang diberkati, jika kita ingin menjadi keluarga yang bahagia,
Mari kita mau untuk mengundang Yesus masuk di dalam keluarga kita, mengundang Yesus masuk di dalam kehidupan kita. Dan di sini kita melihat bahwa ketika diundangnya Yesus di acara perkawinan tersebut, tentunya akan ada terjadi masalah. Bukan berarti ketika kita mengundang Yesus, hidup kita akan baik-baik saja, tidak ada masalah, tidak ada terjadi apa-apa. Tetapi ketika ada Yesus dan masalah terjadi, disitulah Tuhan ingin melihat iman kita. Apakah kita benar-benar sungguh-sungguh mencari Dia? Apakah kita meminta pertolongan Tuhan? Ataukah ketika ada masalah kita menyalahkan Dia? Tetapi seringkali ketika ada masalah di dalam kehidupan kita seringkali menyalahkan Tuhan. Tuhan, aku sudah mengundang Engkau masuk dalam keluargaku, aku sudah mengundang Engkau masuk dalam hidupku. Tetapi kenapa masalah begitu terjadi terus-menerus dalam kehidupan kami, Tuhan? Seringkali kita terus mengeluh kepada Tuhan. Tetapi di sini kita bisa lihat di dalam perkawinan di Kana, ketika masalah terjadi, di situ kita bayangkan bahwa ketika acara masih berjalan, pesta perkawinan masih berjalan, mereka kehabisan minuman. Mereka kehabisan minuman dan tentu mereka panik. Pastilah kalau kita punya acara pasti akan malu kalau kita sampai kehabisan makanan atau minuman. Tetapi di sini ayat yang kelima kita bisa lihat bahwa tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Dan ayat ke-6, di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari hal ini kita melihat bahwa meskipun Yesus diundang, masalah akan tetap terjadi, yaitu mereka kekurangan anggur. Dan bahkan kita bisa melihat di sini mereka meminta pertolongan kepada Yesus. Ibu Maria mengetahui bahwa mereka kekurangan. Dia segera meminta pertolongan kepada Yesus, walaupun Yesus menjawab ibunya dengan mungkin kata-kata yang mungkin ya sedikit kasar. Tetapi Maria tidak tersinggung. Dia percaya bahwa Yesus akan melakukan mujizat tersebut. Walaupun mungkin belum waktunya. Yesus berkata bahwa belum waktunya, Ibu. Tetapi di sini di ayat yang ketiga sampai 5 kita bisa lihat bahwa Maria berkata kepada pelayan-pelayan bahwa perintahkan apa yang diperintahkan Yesus harus dilakukan. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, kita melihat bahwa di sini kita harus meminta pertolongan kepada Yesus dan percaya akan setiap apapun yang diperintahkannya. Walaupun mungkin terasa aneh, walaupun mungkin apa yang Tuhan suruh tidak sesuai dengan keinginan kita. Coba kita bayangkan, tempayan itu adalah tempat pembasuhan kaki dan tangan. Bagaimana mungkin air diisi di tempayan itu dan bisa berubah menjadi anggur? Kalau kita pikir-pikir mungkin tidak masuk akal. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil ketika kita mempunyai iman yang percaya kepada Dia. Walaupun apa yang Tuhan perintahkan tidak sesuai dengan keinginan kita. Tetapi ketika kita menurutinya, kita mengikuti apa yang menjadi perintahnya, maka mujizat terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari hal inilah ketika mereka mengundang Yesus, masalah terjadi, mereka minta pertolongan, mereka melakukan dengan iman dan percaya, maka mujizat terjadi pada keluarga yang mengadakan pesta perkawinan tersebut. Di sini kita bisa melihat perkawinan di Kana, mereka tidak mendapatkan malu dari tamu undangan. Karena bahkan minuman mereka pun enak, bahkan mereka bisa mencukupinya untuk para tamu. Namun lebih dari itu, nama Tuhan pun dipermuliakan dan orang-orang menjadi percaya kepada Tuhan. Di ayat yang ke-11, hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Amin. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, mari kita mau supaya kalau keluarga kita diberkati Tuhan, mari kita mau mengundang Yesus. Mari kita mau untuk selalu dekat dengan Tuhan. Mari kita mau membangun keintiman kita dengan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi, keluarga yang diberkati bukan berarti keluarga yang tidak ada masalah.
Keluarga yang diberkati bukan berarti kita hidup nyaman, kita hidup tidak ada kekhawatiran. Belum tentu. Tetapi ketika ada masalah, mungkin saat ini saya dan Bapak Ibu Saudara-saudara mempunyai masalah, atau kita mempunyai pergumulan yang sangat berat, dan mungkin masalahnya mungkin kita tidak tahu jalan keluarnya. Tetapi percayalah bahwa selama Tuhan tetap menjadi inti dan pusat dalam kehidupan keluarga kita, maka masalah itu pun bisa dipakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya bagi kita. Amin. Ketika Tuhan menjadi pusat, menjadi inti kehidupan dalam keluarga kita, masalah yang kita hadapi dipakai Tuhan untuk menunjukkan kemuliaannya, untuk menunjukkan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Pertanyaannya bagi kita semua, sudahkah kita mengundang Yesus dalam keluarga kita? Baik dalam kondisi suka maupun duka, sudahkah kita mengundang Yesus hadir dan masuk? Sudahkah kita menjadikan Yesus sebagai pusat kehidupan dalam kehidupan kita? Sudahkah fokus kita hanya kepada Tuhan? Hanya kita yang dapat menjawabnya, Bapak Ibu Saudara-saudara. Mari di pagi hari ini kita belajar dari mujizat pertama yang Yesus lakukan di perkawinan Kana ini. Bagaimana Yesus mau supaya ketika kita mau keluarga kita diberkati, mari kita mau mengundang Yesus. Meskipun masalah yang terjadi, Tuhan bisa menunjukkan lewat masalah itu untuk menyatakan kemuliaannya dalam kehidupan kita. Mari kita mau untuk menjadi keluarga yang diberkati Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan kita. Mari kita mau selalu mengundang Yesus masuk dalam kehidupan kita. Dan mari kita mau membangun hubungan yang lebih dekat lagi, lebih intim lagi dengan Tuhan. Dan mari kita mau menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Saudara-saudaraku, mari kita mau untuk mengejar Tuhan. Bukan hanya mau mengejar berkat saja, tetapi kita mau mengejar Tuhan karena kita sudah diberkati, kita sudah diberikan nafas kehidupan, kita sudah diberikan kekuatan. Kalau hari ini kita sehat, kita ada, kita bisa bernafas, masalah kita satu demi satu selesai. Itu adalah berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara dikasihi Tuhan, di pagi hari ini kita diingatkan kembali. Mari kita mau mengundang Yesus dalam kehidupan keluarga kita. Mari kita mau menjadikan Yesus sebagai pusat dalam kehidupan kita. Mari kita mau membangun hubungan keluarga yang takut akan Tuhan, saling mengasihi suami, istri, anak, bahkan saudara-saudara kita. Mari kita mau membangun keintiman kita dengan Tuhan, membangun keintiman kita dengan keluarga. Karena keluarga yang diberkati Tuhan adalah keluarga yang menjadikan Tuhan sebagai pusat inti dalam kehidupan. Menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, di pagi hari ini kita sama-sama diingatkan kembali untuk membangun hubungan dengan Tuhan, mengundang Yesus dalam kehidupan kita, mengundang Yesus dalam keluarga kita, dan menjadikan Yesus satu-satunya pusat kehidupan dalam kehidupan kita. Mari kita mau menjadi keluarga yang takut Tuhan, maka kita senantiasa akan diberkati. Berkat bukan hanya berupa materi, tapi kita hidup, kita bisa melayani, kita bisa bekerja. Itu adalah berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi saya dan Bapak Ibu Saudara-saudara. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan ketika kami sering tidak mengundang Engkau dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan ketika kami terus mau hidup dengan keinginan kami Tuhan. Ampuni kami Bapa. Di pagi hari ini Tuhan kami diingatkan kembali. Kami diajarkan kembali untuk mau mengundang Engkau Tuhan di dalam keluarga kami. Kami ingin menjadi keluarga yang diberkati Tuhan. Kami ingin menjadi keluarga yang mengandalkan Engkau dalam setiap kehidupan kami. Kiranya Engkau memberkati kami semua di pagi hari ini. Setiap orang yang mendengarkan ini Tuhan berkati keluarga mereka semua. Berkati apapun yang dikerjakan, berkati apapun yang menjadi permasalahan ekonomi apapun itu. Kiranya Tuhan yang bukakan jalan, Tuhan yang memberikan kecukupan bagi setiap kami di pagi hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau melakukan firman-Mu di pagi ini Tuhan.
Dan biarlah kasih-Mu, damai-Mu, sukacita-Mu terus senantiasa mengalir dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.